Berita Sumsel 24 jam hari ini. Tim konservasi Museum Sriwijaya melakukan konservasi terhadap guci atau keramik yang biasa digunakan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Dalam konservasi sendiri dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak estetika dan nilai sejarah pada benda tersebut. Tim konservasi Museum Sriwijaya terlihat begitu berhati-hati saat melakukan pembersihan dan perawatan guci atau keramik yang tersimpan di Museum Sriwijaya yang terletak di Komplek Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Kehati-hatian para praktisi yang terdiri dari M. Yusuf Rizal SPD, Hatta Esos, dan Azhar Rizal ini dilakukan agar tidak merusak estetika benda yang biasa digunakan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Konservasi Museum Sriwijaya Koirul Sahri Penjalang mengatakan, kegiatan konservasi dilakukan sebagai upaya perawatan benda koleksi sejarah agar tidak rusak. Meski demikian, para konservator juga harus melakukan secara hati-hati agar identitas benda tersebut tidak bias. Oleh sebab itulah, sambung dia, para konservator menggunakan zat kimia untuk membantu menghilangkan kotoran yang melekat pada bagian guci keramik tersebut. Bahkan, tim juga menggunakan alat kikis mirip gerinda untuk kotoran yang kuat. Lebih jauh dia mengatakan, kegiatan konservasi rutin dilaksanakan selama 3 bulan sekali atau maksimal 6 bulan sekali. Sementara jumlah koleksi yang sudah memiliki nomor registrasi dan kini tersimpan di Museum Sriwijaya ada 387 koleksi. Jadi kita memanggil beberapa para narasumber, terutama narasumber yang praktisi, yang sudah pengalaman-pengalaman di museum. Contohnya Pak Dr. Andes Yosef Rizal, ya. Terus ada Pak Rizal juga, terus ada juga Pak Hatta yang kita undang untuk jadi pembicara salah satunya. Nah, kemarin hari Selasa kita sudah mendapat pelajaran tentang bagaimana sih cara konservasi yang benar, gitu, ya. Karena memang aset-aset dari peninggalan museum ini tidak semua orang yang tahu tentang cara memeliharanya. Salah satunya tadi yang kita lihat adalah guci misalnya. Kalau guci itu memang harus hati-hati karena takut pecah dan lain-lain. Oleh sebab itu peralatannya dan kimianya yang dipakai memang sudah spesifikasi, ya. Tidak semua juga orang tahu dan tidak semua orang pun mengerti gimana cara konservasi bahan-bahan terutama keramik seperti guci yang ada tadi. Sementara itu, Kepala Museum Sriwijaya Nur Yasin mengemukakan koleksi guci atau keramik yang dikonservasi merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Koleksi tersebut diyakini berasal dari negara Cina karena dilihat dari corak yang dimiliki dalam guci tersebut. Untuk kegiatan konservasi ini dari seluruh koleksi yang ada di museum, yaitu di Museum Kerajaan Sriwijaya atau TWKS, yang terutama sekarang yang karena di sini banyak istilahnya sudah ada kotoran-kotoran yang seperti di tempat guci ini, guci keramik. Nah, ini merupakan peninggalan sejarah juga. Jadi untuk saat ini masih diadakannya konservasi, tapi bukan hanya guci, tapi seluruh yang ada di koleksi yang ada dalam museum ini seluruhnya mau dikonservasi untuk pembersihan supaya kita kelihatannya bagus, dipandang enak, juga masyarakat biar senang untuk berkunjung di dalam museum ini. Reporter Sri Depi, juru kamera Al-Hadi Parit, Pavres.com. Pemirsa, warga Keluang Bertak, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin mengeluhkan keberadaan perusahaan perkebunan sawit di daerah mereka. Mereka berharap izin lokasi perusahaan bisa ditinjau ulang agar tidak merugikan warga di sekitar perusahaan. Sejumlah warga desa Keluang Bertak, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin mengeluhkan keberadaan perusahaan perkebunan sawit. Untuk itulah mereka berharap izin lokasi perusahaan berplat merah tersebut bisa ditinjau ulang pihak berwenang agar tidak merugikan warga.
Ketua Penakuan Raito Ali mengatakan, perusahaan sawit tersebut berada di Betung Betayan, Kabupaten Banyuasin. Namun sejak tahun 2010, mereka menilai perusahaan memanfaatkan hutan produksi konversi menjadi milik lahan perkebunan sawit dengan luas 7.097 hektar. Pemanfaatan hutan produksi konversi tersebut berada di Desa Keluang Bertak, Kecamatan Tungkal Ilir. Untuk itulah pihaknya berharap agar izin lokasi perusahaan tersebut bisa ditinjau ulang sehingga tidak merugikan warga. Ya, kami sudah berusaha 2 kali untuk mengkonfirmasi surat pertama dan kedua untuk mempertanyakan masalah pas 7.097 hektar. Itu kami pertanyakan sejak dari tahun 2010 sampai tahun 2016 sampai sekarang. Nah, itu kami mohon kejelasan maupun kami datang ke sini. Sekarang kan itu surat dari Menteri Kehutanan itu sudah untuk menutup lokasi kegiatan yang dirambah itu seluas 7.909 hektar. Namun kenyataannya sampai saat ini terus masih tetap berlangsung. Itu hutan kawasan, Pak ya? Hutan kawasan HPK yang dikuasai oleh PTPN. Yang dirambah. Tahun 2013 PTPN mengajukan ke Menteri Kehutanan untuk konversi hutan kawasan menjadi lahan sawit. Namun oleh Menteri Kehutanan melalui Badan Arkeologi itu ditolak. Sementara itu pihak perusahaan sawit yang dimaksud hingga berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Alik Nurdin resmi melantik belasan pejabat di Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate. Pelantikan dilakukan hasil proses seleksi jabatan tinggi Pratama yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Belasan pejabat yang lolos dalam seleksi jabatan tinggi Pratama mengikuti sumpah jabatan yang dipimpin langsung Bupati Muba Dr. Haji Dodi Reza Alik Nurdin di Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate. Dalam sumpah jabatan ini diikuti oleh 3 orang jabatan tinggi Pratama dan 14 pejabat administrator. Bupati Muba Dr. Haji Dodi Reza Alik Nurdin mengatakan pelantikan dan sumpah jabatan merupakan proses akhir dari lelang jabatan yang digelar beberapa waktu lalu. Pelantikan dilakukan sebagai proses penyegaran dan promosi jabatan bagi ASN yang bertugas di lingkungan Pemkab Muba. Selain itu, pelantikan juga bertujuan untuk mendapatkan formasi ideal dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itulah, Dodi menghimbau pejabat yang mendapat promosi maupun menduduki jabatan baru untuk segera melakukan adaptasi terhadap lingkungan kerja yang baru. Untuk diketahui, peserta lelang JPT yang dilantik yaitu Kepala Dinas Perikanan Hendra Tristomi, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rismawati Gatmir, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Endang Dwi Hastuti. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra memimpin langsung pemusnahan ribuan butir ekstasi dan sabu di halaman Mapolrestabes Palembang awal pekan kemarin. Pengungkapan kasus ini diyakini bisa menyelamatkan ribuan generasi muda. Ribuan zat aditif dimusnahkan personil Polrestabes Palembang di halaman Mapolrestabes Palembang awal pekan kemarin. Pemusnahan sendiri langsung dipimpin Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra. Kapolrestabes Palembang mengatakan pemusnahan merupakan barang bukti yang didapat dari 4 laporan polisi besar dengan 6 orang tersangka yang berhasil diungkap oleh Satres Narkoba. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yakni 760 butir ekstasi, sedangkan 40 butir disisihkan untuk persidangan. Dan 4.583,13 gram sabu, sedangkan 232,58 gram sudah disisihkan untuk persidangan. Dari barang bukti yang diamankan ini, ada yang berasal dari pengungkapan kasus bandar besar di daerah Tangga Buntung. Pemusnahan dengan cara di blender ini menyelamatkan 30.496 anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Barang bukti yang kita musnahkan pada kesempatan hari ini berawal dari 4 laporan polisi yang besar, di mana tersangkanya saya bawa ada 6 orang tersangka, termasuk tersangka di Kampung Tangga Buntung yang kita tangkap bulan kemarin. Kemudian barang bukti yang akan kita musnahkan
yaitu sabu-sabu sejumlah 4,813 kg atau 4.183 gram ada di tempat 1, 2, 3, 4 dan alat kecil ini. Kemudian 800 butir pil ekstasi yang apabila tidak kita kendalikan beredar di pasaran, jumlah total dari barang bukti ini kurang lebih 2,6 miliar rupiah. Angka ini tidak begitu penting, tapi yang paling penting dengan penangkapan jumlah narkoba sejumlah ini, insya Allah kita telah mengangkat, kita telah menyelamatkan anak bangsa kurang lebih 30.480 orang. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.